Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Senin 20 Januari 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi, di antaranya. Pelaku pembacokan yang terekam CCTV di Bandung ternyata mengaku salah sasaran. Setelah video rekaman CCTV pembacokan brutal yang terjadi di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial, kedua pelaku akhirnya tak berkutik saat diringkus aparat kepolisian. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung mengatakan, kedua pelaku tersebut mengaku anggota salah satu geng motor yang pada saat kejadian mengejar anggota geng motor lainnya. Namun ternyata mereka membacok korban yang bukan sasarannya secara membabi buta dengan golok hingga korban terluka di area punggung dan kepala. Beralih ke berita selanjutnya, di mana nelayan Indonesia dilaporkan kembali diculik oleh pasukan Abu Sayyaf. 5 nelayan Indonesia kembali diculik saat berada di tepi timur perairan Sabah oleh kelompok Abu Sayyaf dari Filipina Selatan. Dilaporkan ada 6 pria bersenjata berpakaian hitam menculik 5 dari 8 nelayan setelah mengintai di sepanjang perbatasan laut antara Sabah dan Rantau, Pulau Tawi-Tawi. Sebelumnya, 3 orang nelayan Indonesia yang bekerja di perusahaan perikanan di Malaysia juga diculik kelompok Abu Sayyaf pada Oktober 2019 silam, di mana ketiganya berhasil dibebaskan secara bergantian oleh militer Filipina. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hebat terjadi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lampoko Polewali Mandar, hingga menyebabkan sejumlah rumah santri terbakar. Kebakaran hebat kembali terjadi hingga meludeskan 7 ruangan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Polewali Mandar. Menurut saksi mata, api tersebut tiba-tiba menjalar saat santri sedang mengaji bersama. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Melangkah ke berita selanjutnya, pelajar berinisial MR yang masih berusia 13 tahun tiba-tiba digusur orang tak dikenal saat tengah berdiri di pinggir jalan bersama kakak kandungnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 18 Januari sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah. Pada saat itu tiba-tiba melintas 2 orang berboncengan dengan sepeda motor yang langsung melepaskan anak panah busur ke arahnya. Akibat pembusuran tersebut, MR menderita luka di bagian punggung. Pihak kepolisian pun masih terus melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Beralih ke penghujung berita, pelatih PSM Makassar, Bojan Hodak, mengingatkan pemain PSM untuk bekerja sesuai sistemnya, agar tak diusir di dalam kerangka skuadnya. Setelah resmi menukangi PSM Makassar, Bojan Hodak langsung menerapkan sistem disiplin kepada pemain, hingga tak segan untuk mendepak pemain PSM yang tak mampu mengikuti sistem yang Bojan terapkan. Bagi Bojan, tak ada sistem senior-junior dalam PSM. Siapa saja dapat tereliminasi dari skuad utama jika tak sesuai dengan harapan dari pelatih berkepala pelontos tersebut. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota dan bupati favoritmu di pollingberita55.com. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.